Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Purwanto selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi di kelas Natris Biologi 3C dan teman-teman Natris Biologi 3C yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ulfah Nurholilah, Halimatul Maghfirah dan Vanessa Putri Salsabila akan mempresentasikan tema 7 yaitu strategi pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran biologi. Akan ada 7 subbab pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua prinsip penggunaan, yang ketiga karakteristik, yang keempat tujuan, yang kelima langkah-langkah penerapan, yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah contoh penerapan dalam mata pelajaran biologi. Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu pengertian dari strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual terdiri dari 3 kata, yaitu strategi, pembelajaran, dan kontekstual. Pengertian dari strategi adalah suatu perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara pengertian dari pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Sementara pengertian dari kontekstual adalah kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua adalah situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran kontekstual ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pembelajaran kontekstual menekankan proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, pada proses pembelajaran diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan menghubungkan konsep materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan hanya akan membuat materi lebih bermakna bagi siswa, tetapi juga materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah dilupakan. Yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Artinya, pembelajaran kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, tetapi juga bagaimana pelajaran atau materi pelajaran dapat mewarnai perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran IPA atau biologi merupakan salah satu alternatif yang baik untuk mengembangkan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. Pada pembelajaran kontekstual, program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran, media untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan authentic assessment-nya. Kemudian adalah subbab yang kedua adalah yaitu prinsip penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Prinsip yang pertama adalah keterkaitan, relevansi atau relating. Proses pembelajaran hendaknya ada keterkaitan atau relevan dengan bekal pengetahuan, prerequisite knowledge yang telah ada pada diri siswa dan dengan konteks pengalaman dalam kehidupan dunia nyata seperti manfaat untuk bekal bekerja di kemudian hari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengalaman langsung atau experiencing, merupakan proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian lain yang secara aktif. Kemudian prinsip yang ketiga adalah aplikasi atau applying, yaitu menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang lain
merupakan pembelajaran tingkat tinggi, lebih daripada sekedar menghafal. Kemampuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Prinsip yang selanjutnya adalah kerjasama atau cooperating. Pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu siswa belajar menguasai materi pembelajaran, tapi juga sekaligus memberikan wawasan pada dunia nyata bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama atas kerjasama dalam bentuk tim kerja. Nah, kemudian untuk prinsip yang terakhir adalah ahli pengetahuan atau transferring. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki bukan sekedar untuk dihafal, tetapi dapat digunakan untuk dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai subbab pengertian dan prinsip penerapan. Untuk subbab-subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Poin yang ketiga yaitu karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual, guru memiliki peran yaitu sebagai pengarah dan pembimbing dalam membantu peserta didik untuk mencapai tujuannya. Pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik, adapun karakteristik itu meliputi 1. Kerjasama, yaitu antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kedua ada saling menunjang. Dalam proses pembelajaran kontekstual, hendaknya mereka saling menunjang satu sama lainnya. Yang ketiga, pembelajaran menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran tersebut tidak membosankan. Yang kelima, belajar dengan bergairah. Yang keenam, peserta didik kritis, guru kreatif. Yang ketujuh, pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi yaitu suatu model pembelajaran bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, atau dengan kata lain, melatih pembelajaran untuk berpikir secara sistematik. Yang kedelapan, menggunakan berbagai sumber, bahkan guru dan peserta didik disebut ke dalam sumber belajar. Yang kesembilan yaitu peserta didik aktif. Yang kesepuluh, sharing dengan teman yang lain. Pembelajaran kontekstual teaching and learning (CTL) ini bertujuan untuk 1. Memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. 2. Dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. 3. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. 4. Model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dalam terampil dalam memproses pengetahuan. 5. Pembelajaran lebih produktif dan bermakna. 6. Mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. 7. Siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi kompleks, dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Langkah-langkah kontekstual teaching and learning. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning
atau CTL antara lain sebagai berikut. A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai potensi yang dimiliki sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. B. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sesuatu, dan memecahkan masalah, dan guru lebih kreatif. C. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. D. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. E. Terbentuknya sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Kekurangan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL yaitu A. Dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan kurang, yang kemudian rasa tidak percaya diri bagi yang kemampuannya kurang. B. Pengetahuan yang didapat oleh siswa berbeda-beda karena tidak merata. C. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran, CTL akan terus tertinggal dan kesulitan untuk mengajar karena dalam pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Poin yang ketujuh yaitu contoh penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi orang tersebut. Yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Dalam pembelajaran kontekstual harus ada penemuan suatu konsep atau pengetahuan baru dari proses yang dilakukan sendiri oleh siswa tersebut. Yang ketiga, bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Pemodelan pada dasarnya membahas gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswa untuk belajar. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang ketujuh, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan dari siswa tersebut. Selain itu, pendekatan kontekstual didasarkan pada kecenderungan pemikiran tentang belajar, meliputi belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi anak belajar dari mengalami. Penerapan pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung pada sumber belajar tersebut. Contoh penerapan dalam mata pembelajaran biologi, yaitu 1. Misalkan saja pada pembelajaran sistem respirasi, yang biasanya menggunakan respirometer dengan belalang sebagai organisme yang diuji. Yang kedua, mendeskripsikan jenis udara respirasi dengan meniup balon sekuat-kuatnya setelah menarik nafas sedalam-dalamnya yang dikenal dengan kapasitas vital paru. Yang ketiga yaitu materi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem dalam kurikulum 2006 mata pelajaran Sains Biologi SMA merupakan mata pelajaran kelas 10 semester genap. Pada materi ini, standar kompetensinya adalah memahami manfaat keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu siswa mampu mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Dari ketiga pembelajaran tersebut, model pembelajarannya yaitu pengamatan atau yang disebut strategi pembelajaran kontekstual.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai strategi pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran biologi. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.